Puji Tuhan. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara pagi hari ini? Senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam acara kesaksian mujizat Gereja Tiberias Indonesia. Saudaraku, hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Tuhan terus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Semua kehadirannya dinyatakan melalui mujizat yang kita alami setiap hari. Itu sebabnya percayalah, setiap hari mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Mujizatnya masih terus dan tetap terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Dan kita bersyukur di Gereja Tiberias melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Banyak mujizat terjadi yang dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang indah dari jemaat Tiberias, yaitu Ibu Yosefin. Bagaimana dia disembuhkan dari pendarahan, orang tuanya juga disembuhkan, diberi kesehatan, dan juga Ibu Yosefin bersama keluarga diluputkan dari kebakaran, saudara. Dan hari ini kita akan langsung mendengarkan kesaksian Ibu Yosefin. Selamat pagi Bu, salam. Shalom Pak. Apa kabar Ibu? Baik. Baik ya, sehat ya. Boleh, Ibu boleh sampaikan kesaksiannya gimana Bu? Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang luar biasa ini. Itu terjadi ketika saya mengalami pendarahan. Pendarahan itu saya alami 6 sampai 1 tahun. Terkadang banyak, terkadang sedikit. Tapi kalau saya setir mobil, perut saya sakit sekali. Sampai saya bilang, Tuhan sakit sekali Tuhan. Terus keluarnya banyak sekali. Itu saya alami lama hampir 1 tahun. Selalu saya ngomong, tolong Tuhan sakit, Tuhan sakit. Lalu tapi saya nggak berani ke dokter. Karena saya takut gitu loh kalau vonis dokter ada apa-apa Pak. Jadi saya imanin aja, cuman saya selalu ngomong sakit, Tuhan sakit, tolong Tuhan tolong. Dan bukan kebetulan adik saya mengajak saya ke Gereja Tiberias di Ciputra. Waktu itu saya belum jadi jemaat Tiberias. Kami datang, saya bersama anak-anak. Ketika terakhir Bapak memberikan perjamuan kudus, saya bingung. Kok orang-orang pada maju gitu loh, saya bingung. Tapi di hati saya, ya udah saya maju aja, saya ikut. Saya lihat mereka pada minta gitu perjamuan kudus, saya ikut tuh tangannya saya tengadahin gitu loh Pak, saya ikutin orang-orang, saya nengok sambil bingung saya. Terus saya terima dapat lemparan gitu loh. Terus saya seneng gitu, terus saya minum. Udah saya minum terakhir, Bapak kan selalu terakhir memberikan minyak urapan. Saya lihat tuh orang-orang tuh sambil ada ya di sebelah-sebelah saya, ngomong masalah masing-masing tuh Pak, mereka berteriak mungkin karena kerinduannya akan kesembuhan atau apapun juga. Saya lihat anak-anak saya penuh Pak dengan minyak urapan, udah sampai basah gitu loh. Tapi saya terpercik pun tidak. Jadi Ibu sakit pendarahan, terus akhirnya adik Ibu ajak ke Gereja Tiberias ya? Iya. Di Hotel Ciputra. Iya. Lalu Ibu melihat orang berkerumun maju ke depan berkerumun ya, ramai sekali gitu ya. Waduh, bukan ramai lagi Pak, saya sampai bingung itu pada ngapain gitu. Ibu bingung ya? Iya, karena saya bukan jemaat Tiberias. Sebelumnya belum pernah lihat gitu-gitu ya? Belum lihat seperti itu gitu loh. Ya puji Tuhan, terus lihat di Tiberias orang berkerumun, terus ciprat minyak juga dikasih minyak gitu ya Bu ya? Iya. Nah anak Ibu kena minyak diurapi, tapi Ibu nggak kena? Enggak. Padahal yang sakit Ibu ya? Iya, terus adik saya juga udah pada kena. Lalu adik saya dari ujung stage gitu, dia begini-begini gitu loh, nggak kena. Terus aku bilang, enggak kena, aku bilang gitu. Terus begitu Bapak, ini saya udah lemes Pak, saya udah lemes gitu loh, saya ngeliat kejadian itu, orang-orang udah pernah pada kena, terpercik, sampai basah gitu, saya kena juga enggak, saya lemes Pak. Saya lemes terus saya lihat gitu Bapak turun dari stage. Begitu Bapak turun dari stage, saya tambah lemes gitu loh. Ya ampun Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Terus tiba-tiba Pak, saya nengok gitu loh, saya teriak Pak. Tuhan Yesus tolong saya. Saya nggak tahu tuh saya bisa ngomong begitu gitu loh. Udah gitu rame Pak. Di Ciputra kan auditoriumnya cukup besar. Saya teriak Pak.
Sampai Pak Pariaji itu yang tadinya jalan sudah udah setengah, itu dia berhenti Pak. Ibu teriak apa? Tuhan Yesus tolong saya. Oh, Tuhan Yesus tolong saya ya. Iya. Terus Bapak itu berhenti, terus Bapak nengok gitu loh. Terus pengerja itu kan banyak Bapak yang diikutin pengerja. Bilang itu ibu itu gitu loh. Lalu saya udah lemes Pak, saya udah nggak bisa melangkah lagi. Lalu Bapak mendatangi saya Pak. Ya. Bapak mendatangi saya, terus dia tanya, ibu sakit apa? Di situ hancur Pak hati saya Pak. Saya cuma melihat pertolongan Tuhan luar biasa yang nggak pernah saya pikir. Lalu saya langsung bersujud, berlutut, terus saya bilang, saya sakit pendarahan Pak. Tolong saya Tuhan Yesus. Saya cuma bilang gitu, tolong saya Tuhan Yesus. Terus Bapak bilang begini, ibu katanya. Tuhan sudah menolong ibu. Ibu imani saja seperti kisah di Alkitab. Bahwa orang pendarahan, wanita pendarahan dengan menjamah jubah Tuhan Yesus aja ibu telah sembuh. Memang saat itu Pak, karena saya bersujud, saya langsung pegang stolanya Bapak. Jadi saya imani itu, terus Bapak keluarin perjamuan kudus dan minyak urapan. Ibu imani ya Bu, ibu telah sembuh. Ibu harus imani itu, ibu percaya kasih Tuhan kepada ibu luar biasa. Terus saya bilang, iya Pak, terima kasih Tuhan Yesus, banyak-banyak terima kasih. Setelah itu Pak, masih berapa hari masih keluar gitu loh. Tapi adik saya bilang, udah gak usah dipikirin. Iya, saya bilang, saya percaya Tuhan luar biasa. Masih pendarahan, tapi udah gak sakit. Sudah gak sakit. Sampai saya saking lupanya karena saya udah gak sakit. Tiba-tiba berhenti Pak. Tiba-tiba berhenti ya. Oh, jadi setelah didoakan Pak Pariaji, dikasih perjamuan kudus, yang pertama rasa sakitnya hilang dulu ya. Biasanya Pak, kalau kambuh sakit sekali ya. Sakit Pak. Dan gak pernah hilang ya. Gak pernah hilang. Gak pernah hilang. Sampai saya waktu gak sakit itu saya sampai lupa Pak. Sampai lupa ya. Karena saya sehari-hari sakit gitu loh. Setiap hari sakit. Sampai akhirnya didoakan yang pertama rasa sakitnya hilang. Rasa sakitnya hilang dan dulu. Akhirnya pendarahannya berhenti ya. Berhenti. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang Pak. Dan puji Tuhan sembuh ya. Aduh Pak, itu karena kebaikan Tuhan Pak buat saya. Dan saya merasa bersyukur, saya setelah saya sembuh Pak, saya mengambil komitmen, komitmen saya akan baptis Gereja Tiberias. Baptis ya. Ya, karena di sinilah saya mengenal kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Walaupun saya yang tadinya nggak tahu apa-apa, tapi lewat Gereja Tiberias Tuhan mengajarkan saya Pak, sedikit demi sedikit. Jadi saya mengenal benar-benar apa itu Tuhan sebenarnya gitu dalam hidup saya Pak. Akhirnya sembuh ya Bu ya? Sembuh Pak. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ibu Yosefin sembuh dari pendarahan saudara yang begitu lama, bertahun-tahun. Dan rasa sakitnya sangat menyiksa. Setelah didoakan, diberi perjamuan kudus oleh Gembala Sidang, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Awalnya rasa sakitnya hilang sampai akhirnya pendarahannya berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua juga orang tua ya Bu ya? Iya Pak. Ya, gimana Bu? Saya alami beberapa bulan yang lalu. Mama saya umurnya 81 tahun. Yang biasanya dia sehat, yang dia biasanya telepon saya setiap hari, itu hilang Pak. Dari peredaran, nggak telepon, nggak apa. Dan kebetulan dia ada di Bali, jadi saya pergi ke sana. Begitu saya ke sana Pak, saya kaget Pak. Kok Mama jadi begini? Yang tadinya telepon setiap hari, masih main Instagram, masih main WA. Oh main Instagram? Mama saya masih main Instagram Pak. Berapa umurnya tadi? 81. 81 main Instagram Main Instagram, jadi kalau saya bilang Ma ada berita itu, iya Mama udah lihat di Instagram gitu. Itu hilang Pak. Saya kaget begitu saya lihat, kok Mama saya jadi begini? Dia sakit Pak, sakit terus kayak nggak klik gitu loh Pak. Yang biasanya begitu dia sadar, begitu masih main apa itu, HP sudah dia tidak main, semua tidak main gitu loh. Lalu sejelang berjalannya waktu saya lihat Pak, tangannya yang sebelah kanan, yang sebelah kiri dan kakinya dua-duanya bengkak Pak. Jadi dia masukin
sendal ke kaki itu udah nggak bisa Pak, karena saking bengkaknya gitu loh. Terus tangannya juga. Tapi mama saya itu termasuk pengikut Tuhan Yesus yang amat radikal. Dia setiap hari perjamuan kudus 3 kali sehari, tidak pernah tidak. Pagi, siang jam 3, walaupun saya lagi telepon, dia langsung bilang, mama mau PK dulu ya jam 3. Itu waktu doa dia, sama malam. Lalu dia setiap hari baca Mazmur 23, 91, 121, doa Yabes, doa Musa, Bapa kami, itu setiap hari Pak, makanan dia setiap hari, 5 kali dia setiap hari Pak. Itu. Jadi terus saya bilang gini, Mah, sakit nggak Mah? Sakit katanya, sakit katanya. Jadi kalau malam saya tidur sama dia merintih Pak. Terus saya bilang gini aja ya Mah, Mama nggak usah pikir apa-apa. Yosi urapin ya Mah, Yosi urapin. Iya urapin katanya. Jadi setiap hari saya urapin Pak, setiap hari saya urapin. Mama imanin ya Mah, Mama nggak apa-apa, Mama sembuh, gitu. Iya, jadi aku tiap hari urapin Pak, urapin. Setiap aku ingat, aku langsung urapin. Setiap aku ingat, jadi sehari bisa berapa kali Pak, sampai saya udah nggak tahu lagi berapa kali. Dalam lagi saya ngurapin, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, Mama sembuh, Mama sehat. Mama udah nggak bengkak lagi. Tuhan Yesus tahirkan penyakit Mama. Tuhan Yesus tahirkan penyakit Mama. Itu terus Pak saya ngomong. Gak lama Pak, cuma seminggu. Cuma seminggu, itu kempes. Kempes ya? Kempes Pak. Seminggu ya? Bener-bener kempes. Udah bisa jalan lagi, udah bisa masukin kaki ke sendal lagi Pak. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi sempat dibawa ke dokter nggak itu Bu? Dibawa ke dokter. Waktu dibawa ke dokter, kan saya tuh udah bingung Pak, karena dokter bilang jangan kasih minum banyak-banyak, nanti bengkak, tambah bengkak. Jadi apa? Ginjal? Jadi dia ritme jantungnya tidak teratur Pak, jadi lebih cepat dari orang normal. Sekarang udah bagus ya jantungnya ya? Waduh Pak, puji Tuhan Pak, dan Tuhan kasih bonus loh. Kasih bonus? Kasih bonus, yang aku juga nggak tahu Pak, Tuhan tuh luar biasa. Pendengarannya sempurna lagi Pak. Pendengarannya sempurna lagi. Iya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara perhatikan luar biasa, umurnya 80 lebih. Tadinya jantungnya ada kelainan dan juga pendengarannya juga, ya orang tua biasa pendengarannya pasti terganggu. Tapi puji Tuhan tadi setelah rajin perjamuan kudus 3 kali sehari ya. Aduh, mama tuh luar biasa. Ya. Sampai kita bilang Tuhan Yesus pasti tolong mama. Karena doa mama kuat sekali Pak. Kuat sekali ya. Kuat sekali. Lalu ibu juga urapi minyak. Iya, Pak, akhirnya jantungnya sempurna, telinganya kembali mendengar sempurna. Iya. Dan sampai sekarang sehat. Badannya sehat, tidak bengkak, tangannya tidak bengkak, kakinya tidak bengkak. Jantungnya sempurna. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah yang terakhir, rumah ibu juga luput dari kebakaran gitu ya? Iya Pak. Saya ini ngalamin benar-benar apa yang dikatakan gembala sidang kita itu benar-benar. Urapin rumah setiap hari. Dan saya urapin Pak setiap hari Pak. Dari dalam ke depan. Itu pun saya belajar Pak, Tuhan ajarin ini dari dalam ke depan. Tadinya kan saya nggak tahu Pak gimana. Berjalan seiring waktu setiap hari saya lakukan. Pada satu hari jam 9 malam tiba-tiba bunyi kayak satpam, teng 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 teng. Saya bingung. Biasa satpam kan bunyi teng itu jam 1 malam. Kenapa baru jam 9 udah bunyi? Saya ke depan. Begitu saya lihat, waduh di depan udah rame. Api katanya. Terus saya bilang, api. Saya bilang. Terus saya nengok ke sebelah. Aduh. Apinya tuh saya lihat Pak. Terus saya bilang, aduh. Apa yang saya lakukan? Saya buru. Padahal dari pagi saya udah urapin Pak. Tapi saya nggak mikir 2 kali lagi, saya ambil minyak urapan, saya urapin lagi Pak. Saya urapin lagi kejadian. Yang kebakaran itu di sebelah gitu? Di sebelah Pak, benar-benar di sebelah. Nempel ya? Nempel Pak. Terus saya bilang, aduh yang lain udah mulai keluarin mobil, keluarin apa Pak. Saya cuma ngurapin. Oh jadi orang-orang keluarin mobil, keluarin benda-benda barang, ibu malah ngurapi minyak gitu? Saya ngurapin minyak, benar-benar saya urapin minyak. Saya udah nggak. Saya udah nggak mikir lagi keluarin mobil, nggak kepikir loh. Yang saya kepikir doa ya. Urapin nih, udah deh. Urapi minyak ya. Harus diurapin deh. Aku ingat aja tuh Bapak ngomong seperti itu, terus langsung masuk gitu. Kayak connect Pak. Kayak connect ya, iya. Terus saya urapin. Begitu saya urapin, saya nggak keluar loh dari rumah saya. Oh ibu nggak keluar, malah keluar. diem di rumah saya gitu? Saya diam di rumah. Padahal di sebelah gitu? Di sebelah Pak. Saya bawa anak-anak, kami menyembah Pak.
Ibu orang pada keluar, ibu malah menyembah. Iya, saya menyembah. Puji Tuhan. Saya menyembah, saya ingat gitu loh. Dengan pujian, nyanyi-nyanyian, tembok Yeriko aja runtuh. Runtuh. Gitu loh Pak. Iya. Itu yang saya kepikir. Jadi waktu saya menyembah, anak saya bilang, mah panas. Karena di sebelah Pak. Karena memang panas. Udah panas, terus dia pegang temboknya. Mah pegang deh mah, pegang. Aku udah gak ngomong, terus aku bilang udah merem aja, merem. Udah gak usah mikirin apa. Itu dalam doa saya cuma bilang, Tuhan ini mau Natal. Tuhan tolong dong kasih saya hadiah Natal. Rumah saya gak kebakaran. Tuhan tahu setiap hari aku urapin, aku percaya penjagaan Tuhan luar biasa. Tuhan pasti tolong kirim malaikat saat ini. Tolong Tuhan, jangan sampai saya kebakar. Udah gitu saya masih minta nambah bonus lagi sama Tuhan. Nambah bonus lagi. Saya bilang begini, juga tolong ya Tuhan kalau bisa nih Tuhan. Orang-orang yang pada dari atas nyiremin air, itu jangan sampai injek genteng rumah saya. Saya bilang, kalau bocor gimana Tuhan? Aku bilang gitu. Oh, jadi ibu bukannya mikir jangan kebakaran supaya genteng gak pecah gitu ya? Genteng gak pecah, karena kan semua orang kalau kebakaran kan biasanya langsung pada naik, pada nyirem Pak. Iya. Terus waktu itu damkar belum datang. Belum datang, tapi saya lihat lagi Pak pernyataan dengan minyak urapan. Kenapa ternyata di belakang rumah saya itu lagi di semen Pak. Jadi ada truk molen. Truk molen yang semen gitu. Dan aku baru tahu Pak, di truk molen itu ada air ya Pak. Jadi dia semprot dulu. Semprot ya. Jadi damkar itu setengah jam kemudian Pak baru datang. Jadi nggak kebakaran rumah ibu ya? Pak, aku baru tahu begitu aku keluar, terus mereka tetangga bilang, hah? Kamu ada di dalam rumah? Iya, aku bilang gitu. Ya ampun, dia bilang gitu. Terus udah gitu, lihat nih katanya. Dia lihat dari belakang. Itu tahu Pak, itu api. Jadi ini rumah saya, ini rumah dia. Itu tembok ini, api ini hanya di sini loh. Oh jadi apinya nggak belok gitu ya? Nggak nyebrang ya? Nggak nyebrang ya? Ini kan cuma tinggal sebelah ya Pak. Sebelah itu. Enggak nyebrang Pak apinya. Enggak nyebrang apinya ya. Jadi apinya terlokalisir di situ, enggak nyebrang. Di situ aja. Itu karena malaikat dia jaga ya? Aduh Pak, kalau enggak dengan penjaga malaikat siapa Pak? Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara luar biasa, itulah kuasa minyak urapan. Malaikat Tuhan menjaga kita. Walau 1000 rebah di kiri, 10.000 di sebelah kanan. Kita hanya menonton. Kita dijaga, dilindungi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Akhirnya luput ya Bu ya? Luput. Puji Tuhan. Ibu bersyukur ya? Aduh Pak, saya benar-benar bersyukur. Apalagi saya ingat banget Pak, Bapak Pariaji selalu ngomong apa, saya ingat gitu loh Pak. Saya lakukan. Saya pikir kalau saya nggak lakukan, saya yang rugi. Ya. Saya yang rugi. Karena saya juga ingat Pak satu ayat 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Barang siapa mengaku mengenal Allah, dia pasti melakukan perintahnya. Kalau dia tidak melakukan berarti dia dusta dan tidak ada kebenaran. Kalau saya memang disuruh ngelakuin, kenapa saya nggak lakuin gitu loh. Maksudnya lakukan minyak itu ya. Lakukan dengan pengurapan, perjamuan kudus. Itu harus, apalagi dengan perjamuan kudus itu kan ada Yesus di dalam kita Pak. Jadi kita paling tidak ada sesuatu yang melindungi kita dengan kasih karunia Tuhan setiap hari, setiap detik Pak. Amin. Jadi ibu bersyukur ya, sembuh dari pendarahan, orang tua jantungnya sehat, telinganya dipulihkan, juga rumah luput dari kebakaran ya. Amin. Bu, kalau ibu saja ditolong Tuhan mengalami kesembuhan, bagaimana jemaat ini yang di Gading Nias juga yang menyaksikan acara ini dari rumah, dari tempat mereka berada, ada mujizat nggak Bu? Pasti, yang penting kita taat, itu saja. Dan kita lakukan apa yang benar. Bapak Parajika selalu ngomong jaga kekudusan. Itu harus, itu keharusan Pak. Memang nggak mudah, tapi kita harus melatih dengan pikiran, perkataan, perbuatan, cara berpakaian. Semua itu melambangkan, benar Pak yang seperti Pak Paraji ngomong. Itulah satu paket. Kalau kita mengaku anak Tuhan, itu harus satu paket Pak. Amen. Dan saya jaga Pak. Soalnya kalau misalnya saya jadi kalau misalnya kita berbuat satu aja, misalnya sedikit miss gitu, cepat-cepat balik, minta ampun. Karena itu yang menghalangi kita pada saat menyembah, Amen. Pada saat berdoa, itu hati kita akan merasa tertuduh. Tadi kamu harus ngapain, ayo apa. Jadi
Saya jaga itu, Pak. Ibu jaga itu ya. Itu jaga Jadi intinya banget. tadi Ibu bilang yang penting taat ya, Taat. lakukan yang benar. Benar. Kalau ada salah cepat-cepat bertobat Cepat-cepat ya. bertobat, cepat-cepat berbalik, balik. maka Tuhan pasti tolong kita. Iya. Tuhan berikan mujizatnya. Amin. Hari ini siapapun saudara Amin. pasti disembuhkan, Amin. mujizat pasti terjadi. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Tiberias. Terima Puji Tuhan. kasih. Terima kasih Bu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.